Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Masruroh SMMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan presentasi hari ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Saya Hoirun Nisa selaku moderator sekaligus presentator pada hari ini akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami dengan materi fungsi pengawasan atau pengendalian dalam sebuah organisasi. Baik, langsung saja kepada Indra Primayoga sebagai pemateri pertama untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Menurut Makler Schimmelpfennig mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian adalah proses di mana pemimpin mengukur standar pelaksanaan kinerja organisasi yang dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pengawasan dan pengendalian merupakan dua aspek penting dalam manajemen organisasi. Karena kedua fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efisien dan efektif. Adapun komponen yang bisa membuat konsep pengendalian. Yang pertama itu pengendalian adalah proses, maksudnya pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait yang mengubah input menjadi output. Yang kedua itu pengendalian melibatkan pemimpin. Maksudnya pemimpin merupakan elemen penting dan memiliki kekuasaan untuk menegakkan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Yang ketiga itu pengendalian mencakup pengukuran kinerja. Maksudnya membandingkan antara pelaksanaan kinerja yang dicapai dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Yang keempat itu pengendalian melibatkan standar. Maksudnya standar dapat berarti kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari kegiatan. Kelima, ada pengendalian terjadi di dalam organisasi. Dan yang terakhir, pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai. Yang mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan partner saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari pengawasan atau pengendalian itu sendiri. Jadi, pengawasan atau pengendalian ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian itu secara rutin. Jadi dalam pengawasan atau pengendalian ini jika dilakukannya secara rutin maka akan memberikan dampak untuk meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki berbagai penyimpangan. Nah, jika sebuah penyimpangan itu telah terjadi dalam organisasi itu, maka hendaknya pengawasan atau pengendalian ini dapat mengusahakan cara-cara untuk tindakan perbaikan untuk penyimpangan ini. Kemudian yang ketiga yaitu mendinamisasikan organisasi. Maksudnya di sini dengan adanya pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan sedini mungkin. Jadi dengan adanya pengawasan atau pengendalian ini dapat tercegahnya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Kemudian yang keempat yaitu untuk mempertebal rasa tanggung jawab. Jadi dengan adanya pengendalian atau pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi itu beserta karyawan-karyawannya atau termasuk karyawan-karyawannya itu akan selalu bekerja dengan baik atau lebih efektif jika pengawasan itu dilakukan secara rutin. Itu sebabnya berfungsi untuk mempertebal rasa tanggung jawab. Kemudian, adapun jenis-jenis pengawasan di sini, yang pertama pengawasan internal dan eksternal.
Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan kebenaran formil. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal di sini dimaksudkan adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam badan organisasi tersebut atau yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut. Kemudian untuk pengawasan eksternal itu adalah pengawasan yang pemeriksaannya itu dilakukan oleh unit yang berada di luar. Jadi pengawasannya itu dari luar unit organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ini lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi, pengawasan preventif ini dilakukan sebelum kegiatan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, pengawasan represif. Pengawasan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu terjadi. Jadi ini kebalikan dari preventif. Kalau preventif itu dimaksudkan sebelum kegiatan itu dilakukan, untuk represif ini setelah dilakukannya kegiatan tersebut. Untuk represif ini seperti dilakukan di akhir kan setelah terjadinya kegiatan. Contohnya itu seperti anggaran pada akhir tahun, di mana anggaran yang telah ditentukan itu kemudian disampaikan laporannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif ini atau pengawasan dekat dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Jadi pengawasan ini dilakukan dalam lingkungan organisasi tersebut. Jadi berbeda dengan pengawasan pasif. Untuk pengawasan pasif ini dilakukan melalui pengawasan dari luar atau bukan dari luar, tidak dekat, pengawasan dari jauh. Jadi seperti pengawasan kayak lewat penelitian atau pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan kebenaran formil. Menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran atau dolmatijet dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur dan pegawai negara. Jadi di sini sebagai bahan pengawasan kebenaran formil ini ditujukan untuk menghindari terjadinya masalah-masalah dalam organisasi tersebut. Dengan dijalankannya pengawasan ini dapat diharapkan pengelolaan atau pertanggungjawaban dalam anggaran itu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu tahap-tahap pengawasan. Di dalam proses pengawasan juga diperlakukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, tahap penetapan standar. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Yang kedua, ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, tahap pembandingan. Pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan. Pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Yang keempat, analisa penyimpangan. Dan yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi. Tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar yang mungkin diubah pelaksanaannya atau bisa jadi diperbaiki, atau mungkin keduanya dilakukan bersamaan, yaitu diubah dan diperbaiki. Tindakan koreksi tersebut mungkin berupa yang pertama, mengubah standar mula-mula barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi diubah standarnya. Yang kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan atau inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang mengganti sistem pengukuran itu sendiri. Dan yang terakhir, dapat mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan. Selanjutnya, poin E yaitu pentingnya pengawasan. Tujuan pentingnya pengawasan dilakukan yaitu yang pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, atau pemborosan dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, memberikan opini atau pendapat atas kinerja organisasi. Yang kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati sebagai pemateri 4 akan memaparkan penjelasan tentang teknik dan metode pengawasan, yakni memeriksa beberapa metode untuk mengukur kuantitas dan kualitas output, antara lain yang pertama budget atau anggaran, yang kedua audit, yang ketiga analisis event point atau titik impas atau juga keseimbangan, yang keempat analisis rasio keuangan, yang kelima bangan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, yang keenam analisis nilai tambah atau value added, yang ketujuh balancing scorecard, yang kedelapan benchmarking. Yang kedua, metode non kuantitatif, yakni mengawasi keseluruhan performance organisasi dan performance karyawan. Teknik-teknik yang digunakan meliputi yang pertama observasi, yang kedua inspeksi langsung dan tidak langsung, yang ketiga pelaporan baik lisan dan tertulis, yang keempat laporan evaluasi pelaksanaan, diskusi antara manajer dan karyawan atau bawahan. Poin G, penggunaan anggaran dalam pengawasan. Salah satu alat penting dalam pengawasan adalah anggaran.
Anggaran merupakan rencana keuangan dari kegiatan yang dilakukan organisasi. Selain itu, sebagai alat pengawasan, anggaran ini berguna untuk membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan anggaran yang ada atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaiannya. Selanjutnya, saya Khairun Nisa selaku moderator ingin undur diri. Mohon maaf apabila penyampaian saya pribadi dan juga teman-teman saya kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.